Saudara, saya ajak untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Yes, Jesus, kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan. Kadang lembah gelap, aku lewati tanpa dirimu. Hati kami takkan gentar Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menolongku. Tak ada lembah gelap. Ku bersyukur Bapa, ini pujian kami Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari angkat tanganmu, katakan. Kami mau bersyukur. Thank you Jesus, thank you Jesus. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Rapasyanda karala pasyanda rerere. Yarala pasyanda rarara yarala pasyo. Bangun manusia rohmu, katakan. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur untuk Tuhan. Yarala pasyanda kayarala pasyanda rerere yarala pasyo. Yarala pasyanda karala yarala pasyo. Kau Allah yang besar Tuhan. Yarala pasyanda kayarala pasyo. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas perkenanan-Mu yang selalu senantiasa menyertai hidup kami Tuhan. Kau yang berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kau yang berkati setiap kami Tuhan. Kami mau bawa hati kami, iman kami, seluruh hidup kami sepenuhnya untuk-Mu Tuhan. Hanya untuk memuliakan Kau Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan ada suatu pemulihan yang terjadi di tempat ini Tuhan. Hari ini, saat ini juga Tuhan, kami akan terima mujizat yang daripadamu. Thank you Lord, thank you Lord. Di dalam namamu kami percaya Tuhan. Semua yang siap terima mujizat Tuhan katakan. Amin. Kurang kencang katakan. Amin. Saya izin minum dulu ya Bapak Ibu Saudara. Siapa yang di sini sukacita angkat tanganmu? Coba mungkin ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Ada? Gak apa-apa gak disuruh maju kok. Oh ada, selamat datang. Tante Om, saya panggilnya Tante Om ya. Karena saya masih muda, baru 22 tahun. Oke, sekali lagi siapa yang sukacita di sini? Angkat tanganmu. Serukan haleluya. Kita percaya kita punya Allah yang luar biasa. Kita percaya kita punya Allah yang besar. Amin. Mari sama-sama yang sukacita. Tepuk tangan di atas kepala. Come on. Hey. Dia besar, dia sungguh amat besar. Mari sama-sama serukan. Di kuasa besar, dia besar. Sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Sama-sama dari awal katakan, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Yang sukacita angkat tanganmu katakan, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Mari sama-sama angkat tanganmu. Kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Yang bersukacita, come on. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Mari sobat menyarat katakan, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Boleh digoyangkan badannya. Hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Amin. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Boleh sambil tepuk tangan di atas kepala katakan, kita hidup karena kasih-Nya. Ikutin saya. Kita hidup karena kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Angkat tanganmu katakan oh haleluya, oh haleluya, besarkan namanya. Sekali lagi katakan,
kasih semangat puji Tuhan. Besarkan nama Tuhan, katakan pujilah Dia, come on. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan. Balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Cepat menyerah. Tuhan yang ajaib. Ikutin saya, kemana? Tuhan yang kuasa. Tuhanlah penolong hidupku. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Ditebus olehnya, katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Come on. Siapa yang udah capek? Wah, masih semangat semua ya, amin. Amin. Kita mau sama-sama nyatakan bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan buat setiap kita. Amin. Sukacita katakan, Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Sukacitaku dalam, katakan, Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam. Oke, di sini siapa yang bersukacita? Coba angkat tangan sekali lagi. Belum semua saya lihat. Yang bersukacita, angkat kedua tanganmu. Saya mau sama-sama ajak Bapak Ibu Saudara kita menari ya. Kalau saya bilang kanan, kiri, ke depan. Setelah itu bergoyang muter ya. Mari semua bergoyang. Siap? Coba ya, kita coba ya. Kanan, kiri, ke depan. Come on. Semua bergoyang.
bergoyang. Belum semua. Coba sekali lagi ya. Kanan, kiri, ke depan. Mari semua bergoyang. Asik. Menari bergembira. Sukacitaku dalam Kristus Yesus. Kaulah sahabat. Selalu hadir setiap saat. Hatiku bersiap-siap ya. Bersamamu Yesus. Come on. Lagi. Asik. Menari bergembira. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sekali lagi katakan. Sukacitaku dalam Kristus. Oke. Kita kasih tepuk tangan dong buat drummer kecil kita, luar biasa. Sukacita kita tetap dalam Kristus, amin. Siapa yang masih siap digoyang lagi? Angkat tangannya. Aduh, cuman Om Imam aja tuh sama Pak Andreas. Siapa yang masih siap digoyang lagi? Amin. Coba aku minta jempolnya kita angkat ya sama-sama dua-duanya ya. Ikutin ya. Singer siap. Live. Belum semua yang turun no. Gak seru. Lagi ulangi ya. Jempolnya Bapak Ibu. Live. Asik. Sampai bawah dong. Lai. Ayo choir harus lebih heboh ya. Sekali lagi ya. Belum. Semangat banget. Lagi. Lebih cepat ya. Asik. Come on, Yesus kekasih jiwaku. Sama-sama katakan, Yesus kekasih jiwaku. Boleh digoyang. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Ayo joget dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya. Asik, ikutin choir yuk. Dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Ya siap goyang dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya. Katakan dengan gendang ku memuji.
Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya kasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yang siap disayang Tuhan, sayang disayang, asik. Jadi anaknya aku disayang Tuhan, sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Sama-sama angkat tanganmu, katakan glory, 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 haleluya. Amin. Glory, 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 haleluya. Katakan sayang disayang, aku diangkat jadi anaknya. Sayang disayang, aku disayang. Ayo Leo katanya mau joget. Jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory. Glory, glory, haleluya. Katakan glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Siapa yang di sini datang dengan pasangannya atau anak istrinya, keluarganya, sahabatnya, coba digandeng. Kalau saya jauh ya, papa mama sini, aku sini. Kita sama-sama nyanyikan ya. Bilang nih. Sayang disayang, asik. Aku disayang Tuhan, aku diangkat. Sambil dirangkul boleh. Aku disayang Tuhan. Lagi sayang. Bilang kamu disayang Tuhan ya, kamu disayang Tuhan. Kamu diangkat jadi anaknya. Kamu disayang Tuhan. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk kembali duduk. Kita semua bersuka cita, amin. Sampai keringetan nih, siapa yang keringetan coba? Mari kita bersatu dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih lagi sembah Tuhan. Kita mau lebih lagi bersuka cita dalam setiap puji-pujian, dalam setiap penyembahan yang kita naikkan. Thank you Lord. Kami tahu Engkau tahu Tuhan isi hati kami. Kami tahu Engkau tahu segala apa yang sudah terjadi, setiap masa lalu kami. Bahkan masa depan kami Engkau juga tahu Tuhan. Dan Engkau masih mau menerima kami dengan apa adanya. Kami yang berdosa ini Tuhan. Kami hanya mau mengucap syukur Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Yang terus bimbing setiap kami. Kau yang tidak pernah tinggalkan kami sendiri Tuhan. Karena Engkau anggap kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai kekasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarkan lewat pujian ini Engkau disenangkan Tuhan.
Biar apa yang sudah kami naikkan, biar setiap tari-tarian yang sudah kami tarikan, itu bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Semua hanya untuk-Mu Tuhan. Bukan karena kami mau senang-senang saja, tapi memang benar-benar kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Kami minta Engkau hadir Tuhan. Terus hadir Tuhan. Terus hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Angkat tanganmu, katakan, saat kau Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan bekerja. Makan tanpa bekerja, apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Yang sama-sama butuh Tuhan, saya ajak kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi serukan pujian ini. Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan. Mari jemaat Tuhan saja katakan, oh, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Lebih lagi katakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Yes, amin Tuhan. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Hey, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, percaya Tuhan bekerja.
Kami bersyukur atas kasih dan kemurahan yang Tuhan telah limpahkan dalam hidup setiap pribadi kami, Tuhan. Dengan sebuah rancangan kekekalan yang telah Engkau ungkapkan dari waktu ke waktu, membuat setiap kami sadar betapa Engkau memiliki sesuatu yang hebat. Dan hari ini pun kami mau percaya Engkau bawa kami dalam pengenalan akan Tuhan lebih dan lebih lagi. Oleh roh hikmat, wahyu dan pengertian yang datang daripadamu akan mengubah setiap pikiran dan niatan hati kami sesuai dengan rancangan kekekalan-Mu sendiri. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin, amin. Silakan saudara duduk. Kita bersyukur untuk para pemimpin pujian dan choir, singer, musician luar biasa. Anda memberkati akan ibadah kita semua dan Tuhan tentunya disukakan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah pernyataan yang diungkapkan oleh seorang hamba Tuhan yang namanya Rasul Paulus, di mana buat saya ini sesuatu yang memang mestinya masing-masing kita menghidupi seperti itu. Di mana Rasul Paulus mengatakan sebuah kehidupan untuk mengalami ketertarikan dan keterikatan. Bahkan dia menyebut sebagai seorang tawanan roh yang dikerjakan oleh Roh Kudus sendiri untuk setiap kita menjadi orang-orang yang akan menjadi pemenang. Lihat bersama-sama di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Kisah Rasul pasal yang ke-20 saya ingin bacakan buat kita semua. Mulai ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Saya bacakan buat Anda semua. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Ayat yang ke-21, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ayat yang ke-25. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu kita diajar untuk memiliki interaksi dengan pribadi Tuhan sendiri. Dalam hubungan interaksi ini, pribadi lepas pribadi menyadari ada sesuatu yang harus dilepaskan, yaitu sifat-sifat daging, semua ikatan terhadap dosa dan segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan dalam pikiran, dalam niatan hati. Dan kalau kita senantiasa mengizinkan
mengoreksi diri dengan Roh Kudus, dengan firman-Nya, maka kita akan hari demi hari senantiasa mengizinkan diri kita menenggelamkan dalam hadirat Tuhan. Ada sebuah perkataan yang diungkapkan oleh Rasul Paulus tatkala dia mengajar kepada jemaat di Korintus, di Efesus, pada saat dia mengikatkan diri dengan Roh Tuhan. Dia mengajar apa-apa yang Tuhan ajarkan kepadanya, sehingga masing-masing orang menyadari betul bahwa setiap hari dia memiliki hubungan karib dengan Tuhan dan tidak ada satupun yang bisa membuat mereka tergoyahkan. Nah, ada sebuah perkataan dan pernyataan yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di sini, di mana Rasul Paulus mengungkapkan ada sebuah ikatan yang kuat, bahkan disebut sebagai pribadi tawanan roh. Biasanya kalau kita ditawan nggak enak ya saudara ya. Kalau kita dimasukkan ke penjara nggak enak, nggak suka. Di rumah aja kalau disuruh sama papa mamanya tinggal di rumah, nggak boleh keluar dari kamar, itu sudah membuat kita nggak akan bisa damai, apalagi kalau kita suruh melepaskan yang namanya HP ini saudara ya. Hilang sedikit aja bingung, HP-ku mana ya. Tanpa sadar kita sudah terikat dengan HP kita. Nah, keterikatan itu gak enak. Tetapi yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, dia dengan sadar bahwa dia ingin mengalami pemenjaraan, mengalami tertawan oleh roh. Kalau kita ngerti tertawan dengan angka 10, harga nyawa kita itu berapa saudara? Tentu kita menilai nyawa kita setinggi-tingginya ya. Kalau bila 10, 100 dan sebagainya, karena harga nyawa kita begitu mahal. Tetapi buat orang yang seperti Rasul Paulus, nyawa sudah enggak harga lagi. Karena orang yang memiliki kedewasaan rohani, dia akan sadar semakin kita itu menyelamatkan nyawa kita, kita akan kehilangan nyawa kita. Kalau kita sayang kepada nyawa kita, ya kita kehilangan. Tapi kalau kita menyerahkan nyawa kita karena Tuhan, kita mendapatkannya, itu janji Tuhan. Itu sebabnya di kesempatan hari ini saya ingin kita merenungkan bagian-bagian di mana Tuhan ingin ajarkan buat kita semua. Sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, meskipun mata jasmani kita memandang nyawa kita begitu berharga luar biasa, namun secara rohani kita tahu bahwa hidup ini bukan milik kepunyaan kita lagi, melainkan kepunyaan Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita memandangnya sebagai sesuatu yang tidak perlu dihiraukan. Sebab kalau tadi nyanyi burung-burung di ladang Tuhan pelihara, bunga-bunga di padang Tuhan dandani sedemikian rupa ya. Dan tanpa bekerja Tuhan berinisiatif untuk melakukan bagiannya. Dan apa yang Tuhan ingatkan buat kita semua, bahwa semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kamu mengenal Tuhan, kamu hidup di dalam Tuhan, maka Dia sendiri yang akan menolong dan mengingatkan serta berinisiatif memenuhi akan segala keperluan kita. Bukan berarti kita pasif, namun kita percaya, kita perhatikan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga kita bergerak, bertumbuh di dalam Dia, dan kita akan senantiasa mendapatkan sesuatu yang Tuhan telah siapkan. Tuhan Yesus meskipun mata jasmani kita membuat kita ini senantiasa berharga, namun kita tahu bahwa Tuhan itu yang telah membuat kita sekalian dibebaskan daripadanya.
Di dalam ayatnya yang ke-22 sampai dengan 25, sebuah kata-kata yang sangat radikal, di mana Tuhan melalui Rasul Paulus menunjukkan dia harus menanggalkan akan semuanya, termasuk nyawanya sendiri, untuk mengikuti Yesus. Bahkan kalau Anda perhatikan dalam Matius pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-26, ada sebuah perkataan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya ganti nyawanya itu? Orang mencoba dengan susah payah bekerja keras pagi, siang, sore, malam. Ibu saya dulu karena belum kenal Tuhan menceritakan anak-anaknya ada 8, jadi dia berkata, kamu nggak ngerti, mama itu kerja pagi, siang, sore, malam, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Kita yang suka nyelelek ngomong itu berarti koyok jungkir balik, tukang sirkus gitu saudara ya. Malah ngamuk tambah ngamuk karena nggak perlu diguyoni malah diguyoni ya. Sebenarnya ingin supaya kita menghibur, tapi salah tangkap. Biasa kalau orang-orang tua kan curigation ya saudara. Apa yang di benak beliau itu berbeda dengan kita anak-anak. Nah, apa yang diungkapkan oleh orang-orang tua kita, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Gak pernah kita ngelihat seperti itu. Mungkin kalau capek kakinya diangkat gitu, taruh di tembok supaya darahnya mengalir kuat lagi. Namun yang saya ingin sampaikan buat kita semua, sebuah radikalis, sebuah kehidupan dia menyerahkan total kepada Tuhan. Dia ungkapkan dalam ayatnya yang ke-20. Yang pertama Tuhan ingin berkata, hiduplah dengan selalu melihat pada tujuan akhir. Kalau kita bisa melihat dalam segala perkara, melihat tujuan akhir hidup kita yaitu surga, maka orang-orang itu akan senantiasa bekerja untuk menyukakan hati Tuhan. Tidak ada kesempatan sedikit pun untuk berbuat dosa. Tidak ada kesempatan sedikit pun bahkan membuat diri ini melemah. Karena ada tujuan akhir yang dimana Tuhan telah menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau Anda perhatikan di dalam ayat yang ke-22, Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-22, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Secara pikiran enggak ngerti, tapi secara roh dia akan tahu. Bahkan ada penyataan-penyataan yang diungkapkan, ada yang namanya aniaya dan juga penjara yang akan dihadapi oleh dia. Namun dia tahu bahwa Tuhan yang akan bertanggung jawab atas hidupnya. Orang menjadi tawanan enggak enak. Pada saat perang, kalau kita kalah perang, maka kita akan jadi tawanan dari musuh yang berkuasa atas hidup kita. Indonesia 350 tahun dijajah oleh Belanda, 3,5 tahun dijajah oleh Jepang, entah berapa tahun lagi dijajah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, membuat miskin luar biasa, bahkan mentalnya kena, enggak tahu apa yang harus dikerjakan. Nah, disinilah yang sedang kita bersama-sama rasakan, dan kita semua akan membuat diri kita tahu ada sesuatu perbedaan. Tatkala kita menyerahkan total kepada Tuhan, Dia yang berinisiatif, bertanggung jawab atas kehidupan kita. Bukan berarti kita pasif, tidak lakukan apa-apa. Yang ada adalah
total menyerahkan hak kita, total kita itu tahu bahwa Tuhan yang kontrol dan ngerti bahwa semua masalah yang kita hadapi oleh karena ada rencana yang mulia, sehingga kita berkata bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk menunjukkan kasih sayangnya buat kita semua. Nah, sebagai orang tawanan roh, Tuhan ingin menunjukkan janji-janjinya itu terlaksana buat kita semua. Dimulai dari kehilangan hak kita menyerahkan hak pribadi kita, dan penyerahan total kepada Tuhan dalam bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Ada perlindungan, ada penjagaan, ada penyediaan, ada sebuah kontrol yang hebat. Ada satu pujian yang mungkin Anda dan saya bisa menyanyikan. Dikatakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dan kita tahu bahwa siang malam pun kita ingat Tuhan, karena Dia melindungi dan menjaga kita sehingga tidak perlu gentar apa yang kita alami. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang menjaga, bahkan Dia memberkati hidup kita. Ada satu lagu lagi yang diungkapkan, tiada yang mustahil bagi Dia. Dia begitu ajaib, perbuatannya yang begitu ajaib. Dia akan memelihara dan berkuasa dengan kekuatan kuasanya yang hebat, yang ditunjukkannya kepada orang-orang yang takut dan taat kepada Tuhan. Disitulah kita menyadari Dia yang berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik tidak akan pernah membiarkan domba-dombanya tercerai-berai. Kalaupun ada satu domba yang hilang, maka Dia akan datang mencari sampai Dia dapatkan. Dan pada saat ditemukan, maka Dia akan bersorak-sorai bersama-sama dengan orang-orang yang ada bersama-sama dengan Dia. Yang kedua yang saya ingin sampaikan, buat orang-orang yang tertawan oleh Roh Kudus, kita bisa berjalan melampaui rasa takut kita, bisa menyelesaikan pada saat kita menderita, pada saat kesulitan, bahkan kita akan dibebaskan dari kematian. Kalau Anda perhatikan ayat yang ke-23, diungkapkan oleh Rasul Paulus, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Kalau Anda perhatikan di situ, ada biasanya orang mengalami ketakutan. Begitu orang mengalami ketakutan, orang itu depresi. Kalau dia tidak membela diri, dan dia mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, bahkan mungkin ada hal yang membuat orang itu mengalami kematian. Tapi kita sadar bahwa apa yang kita alami itu bagian yang harus kita lewati, karena itu semua sudah dikerjakan oleh Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus yang telah menyelesaikan kematiannya, dan Dia telah bangkit pada hari yang ketiga, selama 40 hari berkeliling menjumpai murid-muridnya, dan pada akhirnya di depan 500 orang lebih disaksikan Tuhan naik ke surga. Dan saat itu ditegur oleh malaikat Tuhan, apa yang kau lakukan, hei orang-orang Galilea? Karena Yesus ini Dia akan datang kembali, sebagaimana Dia terangkat dan Dia akan kembali. Untuk apa? Dia akan memberikan penolong, memberikan kekuatan, membuat kita menjadi pemenang, bahkan Dia akan memimpin untuk memerintah bersama-sama dengan orang-orang percaya yang lain. Dari sana kita tahu bahwa Tuhan itu setia. Setia dari semua tanggung jawab yang
telah Bapa percayakan kepadanya. Setiap detik, setiap langkah yang dihadapi, maka dia pertanggungjawabkan. Dan disitulah kemenangan Tuhan. Orang yang setia sampai akhir, orang yang taat, orang itu yang akan bersama-sama memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya dia sang setia yang menolong, yang senantiasa memenuhi segala keperluan kita dan tidak pernah mengecewakan. Yesus kita tidak pernah gagal. Ada satu lagu yang mungkin kita perlu nyanyikan bersama-sama. Penolong yang selalu setia. Kemudian apa? Memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Orang-orang yang setia, orang-orang itu yang bisa menikmati akan hadirat Tuhan. Karena pada saat orang setia, dia ngerti secara detail bagian-bagian yang dia sedang alami. Dia bisa jadi guru yang hebat buat orang yang sedang mengalami, oleh karena dia sudah melewati akan proses yang ada. Ada orang-orang yang terburu-buru, cepat selesai. Biasanya orang itu tidak secara detail bisa memperhatikan apa-apa, jaremnya di mana, kakunya di mana dan sebagainya. Tapi kalau orang itu nikmati di mana dia harus merasakan, itu loh akan mengalami kebahagiaan. Ada sesuatu firman yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di kitab Roma. Dia berkata, Yesus ini dia harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Dalam acara pemulihan segala sesuatu itulah yang kemudian kita semua yang ada, yang dikontrol oleh Tuhan, kita mesti be patient. Kita senantiasa memberi akan hati kita kepada Tuhan. Dan kita akan tahu kapan dia akan hadir. Terkadang dia berbisikan sesuatu dan berkata, nak, aku bersama-sama dengan engkau. Aku akan menolong engkau. Satu hari kami besuk seorang teman guru sekolah minggu di masa lampau bersama-sama dengan kami. Orang ini ternyata kena kista di rumah sakit di kota Semarang ini. Pada saat saya berkunjung, dia berkata, karena dia panggil Dik sama saya, usia kita berbeda bulan, tahunnya sama. Dia berkata, Dik, tadi malam ada suatu suasana yang berbeda. Apa itu? Hari itu saya pikir itu adik saya atau kakak saya. Karena saya tidak melihat wajahnya. Dia berjalan, dia kerasa ini ada orang masuk. Tapi dia perhatikan sandalnya, saudara. Tapi sandalnya itu berbeda. Seperti sandal yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Anda ngerti ya, bentuk sandalnya kan berbeda dengan kita. Dan kemudian dia pegang kepalanya. Wes, mari. Dia dengar gitu, langsung dia coba cari. Tiba-tiba orang itu hilang. Dia pengen pipis ke kamar mandi dan kemudian dia kamar mandi. Ternyata terjadi brojol, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Sentuhannya itu yang membuat dia itu mengalami sukacita. Dia berkata, aneh, gak pernah saya ketemu sedemikian rupa. Sampai hari ini beliau menjadi guru sekolah minggu yang menurut saya
sangat memberkati anak-anaknya. Salah satunya Anda kenal, Pendeta Anton itu adalah murid sekolah minggunya. Hal yang luar biasa saudara, yang saya berkata, Tuhan begitu real, yang senantiasa berkunjung kepada orang-orang yang dicintainya. Karena dia adalah gembala yang baik. Tadi sebelum masuk ke sini, Pak Toto bercerita, kita yang sudah tua-tua itu banyak penyakit B, apa itu? Dari atas kepala botak, gitu saudara ya. Lalu nyantol di kuping budek, gitu saudara ya. Kemudian di mulut apa saudara batuk, gitu saudara. Dan turun lagi sampai saya berkata, dalam nama Yesus aku nggak mau. Gitu. Boleh kan kita menolak ya saudara ya. Kita perlu menolak dalam nama Yesus. Walaupun Pak Toto berkata, tak tolak kok itu. Kalau masuk kuping ada berita-berita yang negatif, tolak dalam nama Yesus. Bukan kita mau hidup di dalamnya. Ya memang dalam Alkitab dikatakan orang usia 70 lebihnya kesusahan gitu saudara ya. Gigi protol dan sebagainya jadi ompong. Nah, cuma kita bisa percaya bahwa semakin dewasa, semakin beruban, tunjukkan hikmat Tuhan. Orang yang bersekutu dengan Tuhan mestinya kan dia mengalami sebuah hubungan dan hikmatnya itu luar biasa. Saya ingat orang tua saya, dua-duanya itu menurut saya hebat saudara. Yang pria bapak saya umur 86 tahun pulang, rambutnya beruban. Yang meninggalnya itu aneh, enggak cerewet, enggak membuat orang bingung. Ibu saya biasanya pergi ke Temanggung cari pembantu, hari itu dia sudah pergi ke jalan. Kemudian tiba-tiba diarahkan pulang. Begitu pulang dia berkata, aku mau perjamuan Tuhan. Seumur-umur enggak pernah beliau ngadakan perjamuan pribadi. Tapi dia minta perjamuan. Nah, kita kan seringkali menyediakan itu. Jadi mereka bertiga sama kakak yang pertama lakukan perjamuan suci saudara. Dan setelah itu pulang. Wah, enak banget ya saudara ya. Pengennya seperti itu kan supaya kita mengalami bagaimana Tuhan pelihara. Ibu saya juga begitu. Saya udah lama enggak pernah kumpul dengan beliau. Nah, suatu hari kami ke sana dalam rangka untuk besuk. Tapi ternyata aduh, ini sesuatu yang harus ditolong. Kemudian kami bawa ke sini untuk diobati dan minggu kebaktian seperti ini istri saya bilang, "Pak, ibu pingsan lah." Saya naik ke atas. Dan kemudian saya angkat, bawa mobil langsung, mungkin nggak ada seorang pun yang memperhatikan, itu sudah sudah pada bubar. Saya bawa ke Karyadi, di sana kita kita tolong di situ. Dan memang beliau berkata, dokter berkata, Pak ini mesti diamputasi Pak, biar dia sembuh. Itu umur 84, waduh kalau diamputasi gimana? Dia mesti bertanya-tanya, 1 sendok pun punya dia, ketahuan kalau nggak ada. Saudara bisa bayangkan, kalau kakinya nggak ada, wah itu mungkin dia bisa kejer ya. Tapi saya berkata, saya ngomong sama kakak-kakak, ini mau diamputasi gimana? Kakak-kakak bilang, duh kasihan ya kalau diamputasi. Kalau gitu ya sudah. Kita ngomong sama dokter, nggak usah diamputasi. Kemudian kita bawa pulang. Kita bawa pulang di hari-hari itu memang saya harus ke rumah untuk menolong beliau. Hari yang terakhir saya pulang, selesai keponakan saya yang menjaga. Keponakan saya itu belum begitu dekat sama Tuhan, tetapi namanya pribadi roh itu akan berbicara secara dan hari itu beliau
ibu sedang sakit dan kemudian minta didoakan. Didoakan sama ponakan saya. Begitu didoakan, les pulang. Saya baru masuk rumah, ditelepon, Eyang sudah pulang. Wah, saya balik lagi, saudara. Itu kalau tidak salah hari saya lupa, dan kemudian di sana kita bantu menyelesaikan. Ada sesuatu yang membuat kita bersama-sama merasakan bagaimana Tuhan punya acara atas orang-orang yang kami kasihi. Beliau pulang dengan damai sejahtera, dan saya percaya anugerahnya dinyatakan dalam kehidupan anak-anaknya. Saya berharap setiap kita sebagai orang-orang yang memang mau menyerahkan diri kepada Tuhan, tahu apa yang akan kita kerjakan dan membuat kita senantiasa bersukacita oleh karena Tuhan. Orang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan, orang yang mengizinkan dia ditawan oleh Roh Kudus, Tuhan itu sesungguhnya melatih setiap kita untuk kita itu menjadi orang-orang yang lebih survive, yang tahu bagian-bagian yang harus dilewati. Sehingga saya berkata seperti seorang ayah yang melatih anak-anaknya. Anak yang sedang belajar berjalan ditatih, tidak dibiarkan untuk terjatuh. Tapi kadang-kadang harus dilepas dan anak itu berjalan, mungkin sekali-kali jatuh. Namun dia angkat kembali, jalan lagi, jatuh lagi. Saya ingat Yedida sama Giver tuh pengalamannya sama, saudara. Waktu dia mau belajar naik sepeda, enggak pernah diajari. Mereka naik sepeda sendiri, muter-muter, jatuh. Giginya itu dua-duanya, gigi yang di tengah itu pecah, saudara. Tapi kan itu gigi susu diganti. Dan saya heran tuh, dua anak ngalami yang sama. Tetapi saya berkata bahwa apa yang mereka alami itu adalah bagian proses yang Tuhan izinkan untuk dia mengalami sebuah pemulihan. Saya percaya sebagai orang tua, sebagai ayah, ibu mengizinkan anak-anaknya. Jangan sampai anak-anak kita seperti generasi stroberi. Anda tahu stroberi kan bagus ya, tapi begitu dipenyet langsung hancur. Orang-orang seangkatan kita mengalami berbagai macam hal. Saya enggak tahu dengan saudara, lagunya Cosplus itu benar-benar nyata. Zamane aku, zaman sikir, ranye patu. Siapa yang ngalami itu? Angkat tangan. Zamane kowe, zaman sikil ratau mlaku. Karena apa? Dilarang sama ibunya. Ojo bahaya, disiapkan supir gitu ya. Enggak diantar oleh orang tuanya. Nyepeda aja, ojo nyepeda engko jatuh kan itu, saudara. Jadi generasi stroberi protektif banget. Orang yang seperti ini mungkin pinter, mungkin cerdas. Tapi pada saat dilepas, cepat hancur. Kerja pindah-pindah. Kenapa? Bosnya galak. Pindah satu lagi. 1 jam, 2 jam, atau 1 bulan pindah lagi. Kenapa kok pindah? Ada teman saya gitu, kayak iri sama saya, kayak disenangi sama bos. Ini aku gak suka, pindah lagi. Generasi stroberi, saudara. Mudah banget rapuh dan tidak bisa mengalami kekuatan. Yang disinilah yang seringkali kita ini meninabubukan akan generasi berikutnya. Karena kami dulu anaknya 8, anaknya banyak loh, saudara. Karena konsep berpikirnya banyak anak, banyak rezeki. Kalau sekarang banyak anak, susah untuk bayar sekolahnya dan sebagainya. Tapi kenyataannya makin sedikit anak, makin khawatir. Kita tidak pernah bisa membayangkan anak kita bagaimana. Saya bersyukur apa yang kita hadapi ini sebenarnya
merupakan sesuatu, kalau kita tawan anak-anak kita, ya mungkin hanya memikirkan akan kepentingan sesaat. Tapi kalau kita lepas, izinkan Tuhan yang mengontrol hidupnya, mungkin kebanting-banting lah, ngalami apapun. Oh ngono aja kok. Zaman dulu saya seringkali diajar sama kakak-kakak saya. Kenapa? Karena kan saya nakal, saudara. Di sekolah itu diantemi temen gitu ya. Saya nggak berani lapor sama kakak-kakak saya. Karena begitu saya lapor sama kakak-kakak saya, paling enggak ditapuk, dijewes gitu. Sehingga saya harus ngadepi mereka sendiri gitu, saudara. Bukan berarti kita ini harus tempur terus, enggak. Karena disitulah kita ini akan menjadi kuat. Kalau saya seringkali cerita kepada saudara ya, saya dikirim kemanapun ya sudah. Karena memang tugas saya sebagai orang yang harus mengerjakan tugas sebagai seorang misi, masuk ke pedalaman Kalimantan, pindah lagi kerjasama dengan underground church, gereja bawah tanah, ya kita lakukan. Sampai pemimpin kita berkata, Pak Tri, tugas Anda selesai. Dan kita selesai. Kalau belum, ya lakukan bagian kita. Masuk ke palau negara yang kecil, di tengah-tengah laut. Itu kita ketemu dengan presiden kayak ketemu sama Pak Lurah, saudara ya. Rupanya ya orang-orangnya sederhana. Tapi kita ngerti bahwa itu yang harus kita lakukan. Suatu hari Tuhan kirimkan kita ke Papua. Naik pedalaman Papua 2 jam dari Timika, terbang lagi karena pilotnya berkata, ini Pak pokoknya sewaktu-waktu dikasih tahu harus cepat bangun, barang-barangnya sudah siap. Karena mereka ngintip kalau ini tempatnya terbuka, pintunya terbuka, cepat. Karena dalam ini waktu-waktu itu angin bisa nutup lagi. Kalau angin nutup, orang nggak bisa ngelihat dan kemudian bisa nabrak gunung, saudara. Ada banyak orang kecelakaan di situ. Di Bugalaga itu tempat yang sekarang itu terjadi peperangan, di mana suku lawan suku, suku dengan pemerintah dan sebagainya. Dan kami menyaksikan Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Di mana Tuhan tempatkan selalu terjadi mujizat, selalu terjadi orang bertobat dan sebagainya. Saya percaya Rasul Paulus mengalami perkara-perkara bahkan jauh lebih daripada itu. Saya ingat tatkala kita diutus masuk ke Afrika, di Afrika Barat, itu juga hal yang sama. Enggak ada ketakutan, enggak ada namanya kekhawatiran, sekalipun kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak mengenal kita bertanggung jawab untuk mengerjakannya. Waktu kami mau berangkat ke Afrika Barat, dari teman-teman yang di sini berkata, enggak ada bilateral dengan negara itu, mana mungkin Anda bisa masuk. Tapi kita percaya, pemimpin kita berkata, sudah yang penting masuk. Entah nanti berhenti di bandara atau diizinkan masuk ke lewat pintu-pintu yang memang tidak seharusnya, ya kita kerjakan. Tidak ada yang namanya legal formal di dalam acara itu. Dan Tuhan memelihara hidup kita. Bahkan kita mendapatkan izin tinggal selama 9 bulan di sekitar mereka. Karena Tuhan menyertai kita. Saya berharap apa yang kita ceritakan itu bukan hanya sekedar, oh ini Pak Tri, dia penginjil, dia seorang hamba Tuhan. Beda dengan saya, menurut saya sama. Kalau Tuhan bekerja melalui hidup kita, Anda bekerja jauh lebih dahsyat daripada apa yang kita kerjakan. Kalau kita dengar kesaksian si Sinyo ya, dia bagaimana dia cerita sama Tuhan. Tatkala dia keliling, dia tanya, Tuhan, di mana yang harus, toko mana yang harus saya kunjungi, orang yang seperti apa. Dan memang orang cerita toko-toko itu orang-orang keras yang mungkin
akan menolak tatkala dikunjungi. Tapi karena mentaati apa yang Tuhan perintahkan, dan dia bisa ngomong dengan hikmat yang luar biasa, mampu untuk mengerjakan jauh lebih daripada orang-orang yang memang tidak mendapatkan anugerah Tuhan. Yang ketiga yang saya katakan, kita tidak akan menyia-nyiakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak berorientasi terhadap kekekalan. Orang yang tahu dalam kontrol Tuhan, dalam naungan Tuhan, dalam tawanan Tuhan, dia tidak mengizinkan bahkan pikiran dan hatinya untuk berorientasi terhadap di luar kekekalan. Gak pernah menceritakan hal negatif. Bahkan kata-kata negatif tidak akan pernah keluar dari orang itu. Orang tidak akan pernah menghitung untung dan rugi saat dia pelayanan. Sebab sesungguhnya yang namanya pelayanan adalah korban, sacrifice. Orang Alkitab berkata, korban itu lebih dari segalanya. Dan bahkan ketaatan lebih daripada korban apapun. Kita enggak akan menghitung untung rugi tatkala kita melayani Tuhan. Bukankah Anda dan saya adalah hamba-hamba Kristus, di mana hamba Kristus ini menyerahkan total buat apa yang Tuhan ingin supaya kita bisa melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Saya ingat satu hari ada seorang yang memang sakit TBC ya saudara. Dan hari itu saya berkunjung kepada orang itu, ternyata sudah batuk darah. Setiap batuk darah. Lalu kemudian, boleh enggak saya bawa orang ini ke rumah sakit? Istrinya berkata, boleh Pak. Naik apa? Ya naik motor, karena memang yang kita punya motor. Bonceng di depan belakang saya, istrinya jagai di belakangnya. Setiap kali batuk darah. Saudara bisa bayangkan, kadang-kadang dia enggak sempat speed ya, tapi dia langsung keluar di punggung saya. Di kesempatan hari itu saya berkata, Tuhan, aku mau percaya, aku ada dalam lindungan yang maha tinggi. Aku berkata kepada Tuhan, tempat perteduhanku, tidak ada sakit penyakit apapun menimpa aku. Bahkan yang namanya virus enggak boleh nempel pada tubuh saya, kan saya ngomong dengan apa adanya kepada Tuhan. Sebab itu yang saya percaya, dalam hati saya enggak ada rasa takut sama sekali. Sebab yang ada adalah hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Dan memang sampai di rumah sakit saya lupa, hari itu hari Sabtu, bukan rumah sakit, tempat klinik itu tutup. Jadi istrinya berkata, boleh enggak suami saya nginep di rumah Bapak? Boleh, silahkan. Saya enggak ngomong sama istri saya, kan waktu itu enggak ada HP karena di tengah hutan Kalimantan. Jadi saya bawa pulang, istri saya bengong gitu. Ini siapa? Oh, ini saudara kita yang ada di Kerali, tempatnya di Kerali itu. Dan kemudian saya bawa masuk, lalu saya sediakan kaleng untuk dia bisa speed di situ, tutup gitu. Dan malam itu suaminya berkata, aku kok pengen dibaptis sama Pak Pendeta. Minta dibaptis saudara. Lalu besok paginya kita baptis di tempat kalau kita bilang kayak selokan gitu ya, tapi airnya bagus sih. Dan kita baptis di situ. Begitu dibaptis, hari itu enggak ada suara batuk. Dan dia berkata, Pak, saya merasa sembuh karena Tuhan telah menjamah hidupku. Amin saudara. Kemudian saya berkata, beneran nih, beneran. Lalu gini, lebih baik tetap diperiksa ke rumah sakit. Kita bawa ke rumah sakit, dikontrol, dan kemudian memang sudah mengalami kesembuhan secara total, tidak ada flek
Lalu dibawa pulang, baru 3 bulan berikutnya orang ini pulang. Dan saya berkata, kok bisa seperti itu? Dan hari itu saya melihat ada satu ayat yang berkata, penyakit tidak akan membawa kematian. Itu yang terjadi. Penyakit tidak membawa kematian. Memang benar-benar orang ini mengalami kesembuhan oleh karena Tuhan. Ini orang Hindu Keharingan yang seringkali memimpin acara-acara kebaktian mereka. Namun Tuhan memberikan pertolongan oleh karena cintanya kepada mereka. Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 dikatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kalau Anda mengerti bahwa orang yang ada dengan Tuhan, hidupnya itu berserah. Kalau orang hidup berserah, hatinya itu akan damai, bahkan mengalami sukacita. Saya memperhatikan ada orang-orang yang sebenarnya bukan kerasukan, tapi karena sakit malaria tropika, ini orang seperti gila. Mereka nggak tahu tentang orang ini gilakah atau sakit demam yang begitu tinggi. Hari itu saya diundang sama jemaat untuk minta tolong untuk kunjung ke rumahnya. Karena ternyata orang ini seorang wanita telanjang bugil, saudara. Karena menurut saya karena kepanasan yang begitu dahsyat. Saya datangi orang itu dan kemudian kami berdoa bersama-sama. Lalu Tuhan menolong dia dan membuat orang ini menjadi sembuh karena Tuhan. Orang yang tahu bahwa hidupnya ada di dalam pengaruh Tuhan, dia tidak berpikir negatif sekalipun. Tidak berpikir bahwa virus itu akan nempel dalam hidupnya. Tidak akan berpikir mengalami sesuatu yang menakutkan, yang berefek pada pribadi orang itu. Sebab dia tahu Tuhan yang melindunginya, Tuhan yang memeliharanya. Kalau Anda ada satu pujian yang disebutkan di situ, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Kemarin saya melihat ada seorang pemuda, namanya saya lupa. Dia seorang Facebooker. Dia menceritakan betapa Ibu Maria itu sebagai vessel of God, tempat kediaman Tuhan. Itu tidak beda di dalam perjanjian lama yang dimana ada bait suci, kemah maha suci, dan di situ ada tabernakel Tuhan. Dia menyebutkan bahwa saya tadinya juga nggak ngeh apa yang dia omongkan dia. Bukankah Bunda Maria itu adalah tempat di mana pribadi Allah mengalami proses seperti seorang janin yang kemudian bertumbuh menjadi seorang bayi dan lahir di muka bumi. Dia menyebutkan bahwa itu seperti simbol tentang hadirnya Tuhan di tengah-tengah bumi ini. Karena di dalam perjanjian lama, setiap
peperangan yang dilakukan oleh orang Israel, begitu mereka akan perang seringkali bawa tabut perjanjian. Anda ngerti? Sampai suatu hari tabut perjanjian ketinggalan dan si orang-orang Israel mengalami kekalahan total. Dan hari-hari itu orang yang tidak membawa tabut perjanjian, maka mereka akan mengalami kekalahan total. Nah, saudara, kalau Anda perhatikan di dalam perjanjian baru, tatkala Ibu Maria mengandung Yesus, dalam kandungan sekian lama berjalan kemanapun, ada terjadi huru-hara, pembantaian anak-anak mereka diluputkan oleh karena Tuhan yang bersama-sama dengan dia. Nah, yang saya berkata, orang yang bisa menyatu dengan pribadi hadirat Tuhan itu, dia mungkin disebut sebagai tawanan roh, seperti Rasul Paulus berkata, dia menghadapi berbagai macam rintangan, menghadapi berbagai macam tantangan, senantiasa diluputkan. Kalaupun dia harus masuk di sebuah penindasan, dia nggak akan pernah mengalami duka cita yang mendalam. Kalau Anda perhatikan apa yang dialami oleh Stefanus tatkala dia dianiaya, dirajam batu, dia berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya percaya orang yang menyerahkan diri kepada Roh Kudus, dia akan dikontrol sepenuhnya, sebab dia ada di atas kita, mengurapi kita. Dia ada di depan kita, di kiri kanan kita, bahkan di belakang kita. Dia senantiasa bersama-sama dengan orang yang percaya kepada Tuhan. Hari ini sebuah refleksi yang perlu kita renungkan bersama-sama. Kemana orientasi kita selama ini? Kita tambatkan orientasi kehidupan kita. Tujuan hidup kita itu apa? Kalau kita tambatkan pada sebuah rencana kekekalan, di mana surga itu adalah bagian yang Anda dan saya hidupi, maka kita akan konsentrasi di bagian itu. Kiri kanan boleh melakukan apapun, tapi hati kita akan dijaga oleh Tuhan terus menerus. Yang kedua, bagaimana seharusnya orang percaya menjalani hidup? Kalau kita sebagai orang-orang percaya menjalani hidup, kita harus konsentrasi dengan pribadinya senantiasa. Mata kita tertuju pada Tuhan. Kita akan berkata, pandang terus wajah Yesus, pandang wajahnya yang mulia. Seisi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Amin, saudara. Begitu kita memandang pribadi Tuhan, mungkin kiri kanan yang biasa menarik hati yang sifatnya manusia, kita nggak akan tertarik karena semua akan jadi suram. Kita melihat Tuhan yang ada di depan kita. Ingat, saya pernah sampaikan kepada saudara, ada satu keluarga tatkala dipercaya oleh Tuhan, dia percaya, di lingkungannya mereka orang-orang yang tidak percaya. Namun pada saat mereka diperintahkan oleh kepala suku, hari ini sangkali Tuhanmu dan aku akan bebaskan engkau. Bersama dengan 2 anak laki-lakinya dan istrinya. Dia berkata, kalau kamu nyangkali Tuhan, aku tidak akan apa-apakan saudara-saudaramu. Tapi kalau kamu mau percaya kepada Tuhan, 2 anaknya akan dipanah. Dan memang Bapak ini berkata, sekalipun aku tidak ada orang yang bersama dengan aku tetap percaya kepada Tuhan. Dia berkata bahwa Yesus ada bersama-sama dengan hidupnya. 2 anaknya dipanah, mati di depan matanya. Tapi dia berkata,
sekalipun tidak ada orang yang mengikuti aku, tapi aku mau percaya kepada Tuhan. Istrinya diancam, mau dibunuh. Dan hari itu dia menyerahkan kepada Tuhan. Kalaupun dia mati, harus mati, maka dia percaya bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan hidupnya. Sekali lagi istrinya dipanah dan dia kehilangan akan istrinya. Terakhir kali dia diancam, kalau engkau tinggalkan Tuhan, sangkali Tuhan, hari ini pun aku akan bebaskan engkau. Sekali lagi dia berkata, kalaupun aku mati, sebab Tuhan telah memegang hidupku. Dan dia dibunuh. Tapi kematian keempat orang yang percaya kepada Tuhan itu membangkitkan sebuah pertanyaan buat kepala suku ini. Apa hebatnya orang ini rela meninggal oleh karena percaya sama Tuhan. Hari itu hatinya digoyahkan dan hatinya terbuka kepada Tuhan. Dan seluruh desa itu percaya kepada Tuhan Yesus oleh karena kematian martir yang memang membangkitkan sebuah gereja yang penuh dengan kemenangan. Saya berharap dengan kisah ini membuat hati kita semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dalam segala perkara. Kita akan bersama-sama bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Yang harus kita lakukan, jalani secara detail hidup kita sebagai tawanan roh. Dan lihatlah apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri untuk kita nyanyikan pujian tadi. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Apakah saudara diberkati? Saya berharap kita semua senantiasa ada dalam lindungan Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku. Baik, kita akan memberikan kesempatan musician untuk mengambil nada dan kita sembahyang. Terima kasih Tuhan Yesus, apa yang Tuhan telah kerjakan di tengah-tengah kami, membuat kami semakin bangga kepadamu. Ya Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati itu jamahan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah Rohmu yang kudus. Rohmu yang pulihkanku, Engkaulah damaiku, Engkaulah damaiku, hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Ku buka hati, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil
Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Tuhan, Kau memperhatikan setiap pribadi umat-Mu, hati yang dibuka di hadapan-Mu. Tidak ada sesuatu yang sanggup menutupnya. Hanya Engkau yang akan menjagai umat yang Kau sayangi ini, Tuhan. Kau mempedulikan setiap menit, bahkan detik yang harus dilewati. Kami orang-orang tawanan-Mu. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, Engkau mampukan setiap kami hidup dari waktu ke waktu. Bahkan kami katakan, jangan tinggalkan kami Tuhan. Kalau bukan Engkau yang memerintahkan, jangan kami jalan sendiri. Hanya Engkau Tuhan yang kami ingini. Hanya hadirat-Mu yang kami harapkan. Engkau yang ada dan senantiasa begitu dekat dengan umat yang Kau cintai ini. Terima kasih. Kalau Engkau memperhatikan ada orang-orang yang sedang mengalami sakit, mengalami kesengsaraan tubuhnya, kesengsaraan jiwanya. Hamba minta anugerah-Mu sentuh Tuhan dengan tangan-Mu. Sebagaimana Engkau menjamah orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, darah-Mu yang kudus membebaskan umat-Mu. Orang-orang yang tertawan, orang-orang yang terkurung, terpenjara, dibebaskan oleh karena anugerah Tuhan. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Tuhan ada padaku, sebab Dia yang mengurapi aku, yang membebaskan orang-orang yang tertawan, dan memberikan kekuatan buat orang-orang yang lemah. Amen. Terpuji nama-Mu atas apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah umat-Mu ini. Memberkati setiap umat-Mu ini dengan berkat rahmat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus memberkati setiap kita dari sekarang hingga selama-lamanya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, Amin. amin, amin. Silakan saudara duduk kembali dan ada pengumuman yang akan disampaikan melalui media. Persilakan. Hari ini ada pertemuan adik-adik Anlis yang akan langsung berkumpul setelah ibadah di ruang sekolah minggu. Ada lagi? Ada ibadah Padang, silakan. Angel mau sampaikan sesuatu. Shalom Bapak Ibu Saudara. Perkenalkan, nama saya Angelika Aprilia. Saya perwakilan dari Designing Youth Panyaran. Saya ingin menyampaikan sedikit informasi tentang ibadah Padang yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Oktober 2024. Itu pukulnya salah ya Ibu-Ibu, Bapak-Bapak. Jadi pukulnya pukul 11 siang. Kita ganti, kita revisi pukul 11 siang hari Sabtu. Kami mengundang untuk Bapak Ibu Saudara mendaftarkan anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan ibadah Padang kami kali ini. Yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu itu tepatnya ada di Depongs. Acara ini tidak dipungut biaya sepeser pun. Nah, ada nih untuk kegiatan hari Sabtu besok, ada yang perlu diperhatikan.
anak-anak wajib membawa tumbler botol minum. Nah, tumbler botol minumnya itu tidak boleh pakai botol plastik yang ada brandnya. Contohnya kayak Aqua, Le Mineral, Fit, itu tidak boleh ya. Yang diwajibkan itu pakai tumbler botol minum. Yang kedua, wajib bawa topi juga karena keadaannya kegiatannya pukul 11 jadi panas-panasnya, jadi takutnya nanti pusing atau apa, jadi diwajibkan untuk membawa topi. Ketiga, wajib makan terlebih dahulu di rumah karena kita makannya sore, jadi takutnya nanti kelaparan atau bagaimana, jadi siang siang diwajibkan untuk makan terlebih dahulu di rumah. Dan keempat, tidak boleh membawa jajanan karena ada suatu hal sebab, jadi tidak boleh membawa jajanan, nanti sudah disediakan di tempat. Untuk teman-teman juga yang belum mendaftarkan diri, segera mendaftarkan diri ke link atau bisa hubungin kakak-kakaknya yang ada di depan sini. Bisa nanti dijapri atau dipanggil-panggil boleh. Terus lagi nih Bapak Ibu, jangan lupa untuk membeli dagangan kita. Kami, jangan lupa untuk membeli dagangan kami. Di depan ada es. Dilarisin ya karena ini untuk kita mencari dana juga. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih. Ada lagi dari Tuhan yang dimaksud oleh Rasul Paulus yang pertama, mengenal akan Tuhan yang membuat kita tidak lagi menginginkan apa yang ditawarkan oleh dunia. Apa yang diinginkan Rasul Paulus, dia bukan hanya menginginkan akan oleh dewa harta. Nanti kalau nggak punya, kita sedih, kita tertekan, kita merasa tertolak. Tetapi kalau uang banyak, kita merasa berkuasa, merasa hebat. Ada doa pagi lewat Zoom, nanti akan dibagikan linknya setiap hari, dan juga hari Kamis ada doa malam supaya Anda bisa terikat untuk semakin kenal akan Tuhan kita. Mari kita akan persembahkan persembahan yang Tuhan telah percayakan untuk kita lakukan. Kita mau percaya anugerahnya melimpah atas hidup kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur untuk kerja kuasa Allah yang Tuhan telah nyatakan di tengah-tengah kami dengan memberkati masing-masing hidup kami dengan cara-Mu sendiri. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami orang-orang yang taat, setia dengan kepada-Mu. Apa yang kami lakukan sebagai tanda ketaatan kami kepada Tuhan. Persembahan yang ada, Engkau kuduskan, Engkau tahirkan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang mau taat kepada Bapa berkata, amin. Mari persembahkan yang terbaik. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku telah tebus dosaku. Dari terbitnya matahari
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terbenamnya, ku angkat lagu pujian Namanya dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, kasihku. mari kita kedangkan tangan kita kepada persembahan yang ada. Tuhan, kami katakan persembahan yang Tuhan telah perintahkan kepada umat-Mu ini dengan kecintaan-Mu, dengan kesetiaan, dengan ketaatan. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, tahirkan Tuhan. Dan kami katakan lebih dari cukup, bahkan melimpah untuk memberkati akan pekerjaan yang ada dan juga menolong orang-orang yang membutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara, kedangkan tanganmu, terimalah berkat yang terbaik yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus yang membuat Anda cerdas, mengenal akan kebenaran dan hidup di dalamnya. Langkah-langkahmu akan dibuat oleh Tuhan berhasil dan beruntung. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang diberkati berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, kasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Oke.